Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan batuan beku. Sebelum ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Chelsea Nuraini. Hai, perkenalkan nama saya Srinopi Arianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Juanda. Perkenalkan, nama saya Rajwa. Perkenalkan, nama saya Fania Indah Nindya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuryasara. Yuk kita lihat videonya yang akan dijelaskan oleh Chelsea dan Fania. Nah, di sini ada pengertian batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan bumi sebagai ekstrusif. Batuan beku dalam bahasa Latin dinamakan igneous yang artinya api. Batuan beku intrusif atau intrusi atau plutonik adalah batuan beku yang telah menjadi kristal dan sebuah magma yang meleleh di bawah permukaan bumi. Magma yang membeku di bawah tanah sebelum mereka mencapai permukaan bumi disebut dengan nama Pluton. Nama Pluton diambil dari nama dewa Romawi dunia bawah tanah. Batuan dari jenis ini juga disebut sebagai batuan beku plutonik atau batuan beku intrusif, sedangkan batuan beku ekstrusif adalah batuan beku yang terjadi karena keluarganya magma ke permukaan bumi dan menjadi lava atau meledak secara dahsyat di atmosfer dan jatuh kembali ke bumi sebagai batuan. Nah, di sini ada proses pembekuan batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang berasal dari hasil proses pembekuan magma igneous yang merupakan magma yang berasal dari material sikat yang panas dan pijar yang terdapat di dalam bumi. Magma merupakan material silikat yang sangat panas yang terdapat di dalam bumi dengan temperatur berkisar antara 600 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Magma disusun oleh bahan yang berupa gas atau volatil seperti H2O dan CO2 dan bukan gas dan minor elemen. Magma terdapat dalam rongga di dalam bumi yang disebut dapur magma atau magma chamber. Karena magma relatif lebih ringan dari batuan yang ada di sekitarnya, maka magma akan bergerak naik ke atas. Gerakan dari magma ke atas ini kadang-kadang disertai tekanan yang besar dari magma itu sendiri atau dari tekanan di sekitar dapur magma yang menyebabkan terjadinya erupsi gunung api. Erupsi gunung api ini kadang-kadang hanya menghasilkan lelehan lava atau disertai dengan letusan yang hebat atau eksplosif. Lava merupakan magma yang telah mencapai permukaan bumi dan mempunyai komposisi yang sama dengan magma, hanya kandungan gasnya yang relatif lebih kecil. Lava yang membeku akan menghasilkan batuan beku luar ekstrusif atau batuan vulkanik. Magma yang tidak berhasil mencapai permukaan bumi dan membeku dan dalam bumi akan membentuk batuan beku dalam intrusif atau batuan beku plutonik. Nah, di sini ada contoh fotonya. Di sini ada proses pembekuan magma. Magma sebagai cairan silikat kental pijar yang terbentuk secara alami memiliki temperatur yang sangat tinggi yaitu antara 1300 sampai dengan 2500 derajat Celcius serta memiliki sifat yang dapat bergerak dan terletak di kerak bumi bagian bawah. Dalam magma terdapat bahan-bahan yang terlarut di dalamnya yang bersifat volatil atau gas, antara lain air, CO2, chlorolin, fluorolin, iro, sulfur, dan bahan lainnya yang magma dapat bergerak, dan non-volatil atau non-gas yang merupakan pembentuk mineral yang umumnya terdapat pada batuan beku. Dalam perjalanan menuju bumi, magma mengalami penurunan suhu sehingga mineral-mineral pun akan terbentuk. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa pengharum.
Nah, di sini juga ada proses kristalisasi magma. Karena magma merupakan cairan yang panas, maka ion-ion yang menyusun magma akan bergerak bebas tak beraturan. Sebaliknya, pada saat magma mengalami pendinginan, pergerakan ion-ion yang tidak beraturan ini akan menurun. Dan ion-ion akan mulai mengatur dirinya menyusun bentuk yang teratur. Proses ini disebut kristalisasi. Pada proses ini yang merupakan kebalikan dari proses pencairan, ion-ion akan saling mengikat satu dengan yang lainnya dan melepaskan kebebasan untuk bergerak. Ion-ion tersebut akan membentuk ikatan kimia dan membentuk kristal yang teratur. Pada umumnya, material yang menyusun magma tidak membeku pada waktu yang bersamaan. Di sini ada contoh gambarnya. Kecepatan pendinginan magma akan sangat berpengaruh terhadap proses kristalisasi, terutama pada ukuran kristal. Apabila pendinginan magma berlangsung dengan lambat, ion-ion mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya, sehingga akan menghasilkan bentuk kristal yang benar. Sebaliknya, pada pendinginan yang cepat, ion-ion tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya, sehingga akan membentuk kristal yang kecil. Apabila pendinginan berlangsung sangat cepat, maka tidak ada kesempatan bagi ion untuk membentuk kristal, sehingga hasil pembekuannya akan menghasilkan atom yang tidak beraturan, yang dinamakan dengan mineral glass. Pada saat magma mengalami pendinginan, atom-atom oksigen dan silikon akan saling mengikat pertama kali untuk membentuk tetrahedra oksigen sampai silikon. Kemudian tetrahedra oksigen silikon tersebut akan saling bergabung dan dengan ion-ion lainnya akan membentuk inti kristal dari bermacam-macam mineral silikat. Tiap inti kristal yang tumbuh dan membentuk jaringan kristalin yang tidak berubah. Mineral yang menyusun magma tidak terbentuk pada waktu yang bersamaan atau pada kondisi yang sama. Mineral tertentu akan mengkristalkan pada temperatur yang lebih tinggi dari mineral lainnya, sehingga kadang-kadang magma mengandung kristal-kristal padat yang dikelilingi zile material yang masih cair. Komposisi dari magma dan jumlah kandungan bahal volatil juga mempengaruhi proses kristalisasi. Jadi, klasifikasi batuan beku sering didasarkan pada tekstur dan komposisi mineralnya. Apa itu batu granit? Batu granit juga merupakan salah satu jenis batuan beku. Batu granit terbentuk atas butiran-butiran yang kasar yang semi berwarna-warni. Nah, di sini juga ada contoh gambarnya. Jadi, gambarnya seperti inilah kira-kira ya. Ya gini. Nah, batu apung juga termasuk ke dalam jenis batuan beku, teman-teman. Nah, batu apung ini memiliki ciri khusus berwarna coklat bercampur dengan abu-abu muda. Selain warna yang khas tersebut, batu ini juga memiliki bentuk yang berongga-rongga. Batu ini seringkali digunakan untuk mengamplas kayu dan juga digunakan sebagai bahan penggosok. Nah, ini adalah contoh gambar batu apung. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, selain batu apung juga di sini ada batu andesit. Batu ini merupakan jenis batuan beku yang mempunyai warna putih keabu-abuan dan butirannya kecil-kecil seperti ciri-ciri yang dimiliki oleh batu basal. Nah, di sini juga ada contoh gambarnya ya. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh adalah contoh batu andesit. Yang terakhir ada batu diorit. Diorit adalah salah satu jenis batuan beku dalam bertekstur veneris. Mineralnya berbutir kasar hingga sedang, warnanya agak gelap. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Ini gak dibacain deh, susah Bu, maaf. Nah, ini contohnya, contoh batu diorit kayak gini. Nah, udah, bye-bye. Makasih.